Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridunna, dan jika berpaling sungguh engkau Muhammad anhum dari mereka, kerabat, orang miskin, ibnu sabil, berpaling dalam arti belum bisa memberikan sesuatu pada kerabat, orang-orang miskin maupun ibnu sabil. Ibtigho ar-rahmatin, karena mencari rahmat mirrabbika, dari Tuhanmu Muhammad. Tarjuha, yang berharap engkau Muhammad pada rahmat. Fakul, maka berkatalah engkau Muhammad lahum, kepada mereka, kerabat, orang-orang miskin maupun ibnu sabil, qaulan, dengan perkataan maisura, yang baik. Wahai Muhammad, jika engkau belum bisa memberikan sesuatu kepada kerabatmu, kepada orang-orang miskin maupun ibnu sabil, sambil menunggu rizki dari Allah yang engkau tunggu-tunggu, sambil menunggu rizki yang dari Allah yang kamu harapkan, maka berkatalah kamu kepada mereka dengan perkataan yang baik. Maaf ya, kali ini saya belum punya rizki, mungkin di lain waktu saya akan berikan. Mudah-mudahan kalian juga diberi oleh Allah rezeki yang banyak. Jangan sampai orang yang datang tidak kamu beri, malah kamu katakan yang jelek. Jangan. Tapi kamu harus katakan pada mereka dengan perkataan yang baik, tetap dengan bahasa yang sopan. Walat taj'al, dan jangan menjadikan engkau Muhammad yadaka, pada tanganmu Muhammad, maglulatan, keadaan diikat, keadaan dibelenggu, ila unukika, pada lehermu Muhammad. Wahai Muhammad, kamu jangan menjadikan tanganmu keadaan terikat pada lehermu. Artinya kamu jangan memiliki sifat pelit, tidak mau memberikan sesuatu pada orang lain. Wala tabsudha, dan jangan membentangkan engkau Muhammad pada tangan, kullal basti, pada tiap-tiap bentangan. Juga kamu jangan membentangkan tanganmu dalam arti jangan terlalu dermawan. Jangan memberikan pada orang lain tanpa ukuran. Punya apa dikasihkan semua, punya apa dikasihkan semua. Jangan seperti itu. Fatakauda, maka jadi engkau Muhammad maluman, keadaan orang yang dicela, mahsuron, lagi dibuat nelangsa. Kalau kamu bersifat pelit, punya sesuatu tidak kamu berikan pada orang lain sama sekali, kamu akan menjadi orang yang dicela orang lain. Begitu pula sebaliknya, ketika kamu mempunyai sesuatu kemudian kamu berikan begitu saja tanpa kendali, kamu nanti akan jadi orang yang nelangsa. Kamu jadi orang yang nggak punya apa-apa. Ini petunjuk dalam Islam, petunjuk dalam Al-Quran. Kita sebagai manusia harus peduli pada yang lain, harus mau memberikan sesuatu pada yang lain. Jangan bersikap pelit. Begitu pula dalam memberikan sesuatu, jangan sampai kita berikan semua, kita sendiri malah nggak punya apa-apa. Kita harus mengambil
tengah-tengah, ya tidak pelit, juga tidak terlalu israf, terlalu dermawan. Kita ambil tengah-tengah. Karena dengan kita mau memberikan sedekah pada orang lain, maka setiap hari kita akan didoakan oleh para malaikat, Allahumma ti munfikon kholafan. Ya Allah, pada orang-orang yang mau infak, orang-orang yang mau sedekah, berikan ganti kepada mereka. Sebaliknya kalau kita tidak mau infak, tidak mau sedekah pada siapapun, malaikat yang lain mendoakan Allahumma ti mumsikan talafan. Wahai Allah, orang-orang yang tidak mau sedekah, tidak mau infak, berikan kerusakan kepada mereka. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, iku yabsutu, membentangkan siapa Allah ar-rizqa, pada rizki, liman, pada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, wa yaqdiru, dan mengira-ngira siapa Allah. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah membentangkan rizki, memberikan rizki yang banyak pada orang yang Allah kehendaki. Allah memberikan rizki yang sedikit pada orang yang Allah kehendaki. Ada orang itu diberi rizki banyak, hartanya berlimpah. Ada orang yang hartanya hanya sedikit, menjadi orang-orang elit, orang-orang yang berekonomi sulit. Itu semua Allah yang memberi. Innahu, sesungguhnya Allah iku kana, ada siapa Allah, bi'ibadihi, pada hamba-hambanya Allah, khabiron, dat yang maha waspada, basiron, lagi maha melihat. Sesungguhnya Allah itu dat yang waspada dan dat yang maha melihat kepada hambanya. Artinya Allah memberikan kekayaan pada orang yang menurut Allah baik diberi kekayaan. Begitu pula sebaliknya, Allah memberikan kefikiran pada orang-orang yang menurut Allah dipandang baik, menjadi orang yang fakir. Dalam riwayatan hadis qudsi, Allah telah berfirman, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafaro. Sebagian dari hambaku ada orang yang imannya baik ketika dia jadi orang kaya. Seandainya kami jadikan orang yang fakir, maka dia akan menjadi orang yang kufur. Sebaliknya, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri walau agnaituhu lakafaro. Sebagian dari hambaku Allah ada orang-orang yang imannya baik ketika dia jadi orang yang fakir, dan seandainya jadi orang yang kaya, dia justru akan menjadi orang yang kufur. Allah Maha tahu siapa yang baik dijadikan orang kaya, siapa pula yang menurut Allah baik dijadikan orang yang fakir. Maka kita nikmati apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita syukuri apa yang Allah berikan pada kita semuanya. Yang Allah berikan pada kita semuanya, kita harus yakin inilah yang terbaik untuk kita. Wala taqtulu, dan jangan membunuh kalian, auladakum, pada anak-anak kalian, khosyata imlakin, karena takut melarat, karena takut fakir. Dan kalian, wahai manusia, jangan membunuh anak-anak kalian karena takut nanti jadi orang melarat. Punya prinsip banyak anak, terlalu banyak beban, terlalu banyak tanggungan. Nah, pengertian seperti itu, pemahaman seperti itu oleh orang-orang jahiliyah, kemudian anaknya dibunuh karena merasa nanti akan
memberatkan ekonominya. Allah memberikan teguran, Allah memberikan nasihat pada kita semuanya orang-orang Islam, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut melarat. Karena kita tidak tahu apakah anak yang sedikit itu menjadi jaminan kita jadi orang yang ekonomi mapan, ataukah bagaimana, kita tidak tahu. Yang jelas, nahnu, kami Allah iku narzukuhum, memberi rizki kami Allahum pada mereka anak, wa iyyakum, dan pada kalian. Kami Allah lah yang memberi rizki kepada anak-anak kalian. Kami Allah lah yang memberi rizki pada kalian. Urusan rizki anak-anak kita, urusan rizki kita itu sudah ada di tangan Allah. Tidak jaminan anak yang sedikit kemudian orang tua ekonominya jadi mapan, juga belum tentu anak banyak memberatkan ekonomi orang tua. Inna qatlahum, sesungguhnya membunuh kepada mereka anak, iku kana, ada apa membunuh, khit'an, kesalahan, maksudnya dosa, kabiron, yang besar. Sesungguhnya membunuh anak dengan alasan takut melarat itu merupakan dosa besar. Dalam riwayatan hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ayyudan bi a'dhamu indallah, wahai Nabi, manakah dosa yang lebih besar menurut Allah? Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang besar menurut Allah adalah apabila kamu membuat bandingan untuk Allah, sedangkan Allah lah yang telah menciptakan pada kamu. Dosa syirik merupakan dosa terbesar menurut Allah. Qultu, berkata aku, inna dzalika la'adzimun, sesungguhnya mensekutukan Allah itu dosa besar. Kami tahu Nabi, mensekutukan Allah itu merupakan dosa besar. Inna syirka la dzulmun adzim, kami tahu itu. Qultu summa ayyu, kemudian Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, saya tanya lagi pada Nabi, lalu mana lagi dosa yang besar menurut Allah? Qala, bersabda Nabi, wa anta qatula waladaka takhafu ayyat'ama ma'aka, apabila kamu membunuh anakmu karena kamu takut anakmu makan bersama kamu, kamu takut memberatkan ekonomimu. Menurut riwayatan hadis Bukhari tersebut, bahwa dosa besar membunuh anak itu termasuk ranking kedua setelah dosa mensekutukan kepada Allah. Maka Allah setelah memberikan jaminan pada kita semuanya, anak-anak kita sudah dapat jatah rezeki dari Allah, kita masing-masing juga sudah mendapat rezeki dari Allah. Jangan sampai kita membunuh anak-anak kita dengan alasan takut melarat, takut miskin. Jangan sampai. Nah, bagaimana dengan kalau ada kekhawatiran seperti itu, nanti khawatir istrinya hamil dan lain-lainnya? Dalam riwayatan hadis yang lain, Nabi memperbolehkan sahabat-sahabatnya untuk melakukan azl agar tidak terjadi pembuahan. Walaupun azl itu sendiri tidak menjamin kemudian tidak terjadi pembuahan, namun setidak-tidaknya itulah cara yang dibenarkan oleh Islam, cara yang oleh Nabi tidak dilarang kepada para sahabat-sahabatnya. Dengan upaya seperti itu
bisa jadi kemudian tidak terjadi pembuahan, atau mungkin dengan cara menghitung kalender ketika masa subur kandungan perempuan tidak dilakukan bersetubuh dengan istrinya. Dengan demikian diharapkan pada masa-masa subur itu tidak ada sperma suami yang masuk sehingga tidak terjadi pembuahan. Itulah cara yang dibenarkan oleh Islam. Wala taqrabu, dan jangan dekat-dekat kalian. Wala taqrabu, dan jangan dekat-dekat kalian. Artinya jangan mengerjakan kalian az-zina, pada perbuatan zina. Innahu, sesungguhnya zina, iku kana, ada apa zina, fahisatan, perbuatan jelek, perbuatan keji, wasa'a, dan jelek sabilan, jalannya. Dan janganlah kalian melakukan perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu perbuatan keji, perbuatan tercela, dan sejelek-jeleknya jalan. Karena zina itu menyebabkan seseorang masuk neraka. Kemaksiatan terbesar manusia kepada Allah adalah berbuat syirik. Kemaksiatan terbesar manusia terhadap sesama manusia adalah membunuh. Kemaksiatan terbesar manusia kepada dirinya sendiri adalah perbuatan zina. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ayyudzan bi a'dhamu indallah, manakah Nabi dosa yang besar menurut Allah? Di antara jawaban Nabi adalah antuzania halilata jarika, apabila kamu menzinai kepada istri tetanggamu. Berarti perbuatan dosa itu merupakan dosa besar, merupakan dosa besar, dan itu sejelek-jeleknya jalan, karena bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Orang yang zina akan kehilangan keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaznil abdu hina yazni wa huwa mu'min. Seorang hamba ketika dia melakukan zina, maka berarti dia keadaan tidak iman. Imannya melayang, imannya hilang. Ketika dia meninggal dalam keadaan tidak iman seperti itu, berarti ancaman masuk ke dalam neraka, wasa asabila. Wala taqtulu, dan jangan membunuh kalian an-nafsa, pada diri, illa, kecuali. Saya ulangi, wala taqtulu, dan jangan membunuh kalian an-nafsa, pada diri, allati, yang harrama, telah mengharamkan sapa Allahu, Allah, illa, kecuali bil haqqi, dengan hak. Janganlah kalian membunuh orang lain yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan dasar hukum yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salasin. Darah orang Islam itu haram, artinya orang Islam itu tidak boleh dibunuh kecuali karena salah satu alasan, salah satu dasar alasan yang dibenarkan oleh agama. Rajulun kafaro ba'da islamihi. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang kufur setelah Islam. Dia keluar dari agama Islam, dia murtad dari agama Islam. Secara hukum berarti ada alasan, ada dasar kuat untuk mereka dibunuh. Au zana ba'da ihsanihi, atau dia melakukan zina setelah terjaga, setelah dia nikah kemudian melakukan zina. Secara
hukum Islam, orang itu harus diranjam, boleh dibunuh. Yang ketiga, au qatala nafsan bi ghairi nafsin, atau dia membunuh orang lain tanpa dosa. Orang yang membunuh orang lain tanpa dosa secara hukum Islam, orang itu harus dibunuh. Hanya 3 alasan itu yang memperbolehkan orang Islam atau seseorang dibunuh. Waman, dan barang siapa kutila yang dibunuh dia, madluman, keadaan orang yang dianiaya, maksudnya dibunuh tanpa salah. Faqad ja'alna, maka sungguh menjadikan kami Allah, liwaliyihi, pada walinya orang yang dibunuh, ahli warisnya orang yang dibunuh, sultanan, pada kekuasaan. Barang siapa yang dibunuh tanpa alasan yang benar, maka kami Allah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya oleh Allah diberi kekuasaan, diberi hak untuk menuntut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man qatala mu'minan muta'ammidan tufi'a ila awliya maqtul. Barang siapa yang membunuh orang iman dengan sengaja, maka perkara itu diserahkan kepada ahli warisnya orang yang dibunuh. Fa insya'u qatalu, jika ahli waris itu menghendaki membunuh, mengkisos, maka dia diberi hak untuk mengkisos, membalas, membunuh kepada orang yang membunuh. Wa insya'u akhadhu at-tiyata, dan jika ahli waris itu lebih menginginkan minta tebusan denda, maka ahli waris itu diberi hak untuk minta denda. Tidak mengkisos, tidak membalas membunuh, tapi memilih untuk minta denda. Dendanya berupa 100 unta. Dendanya berupa 100 unta. Fala yusrif, maka jangan melampaui batas siapa ahli waris fil qatli, di dalam membunuh. Ahli waris tidak boleh melampaui batas dalam membunuh. Artinya ketika dia sudah sepakat membunuh pada orang yang membunuh, membalas membunuh pada orang yang membunuh, maka dia tidak boleh kemudian membunuh istrinya orang yang membunuh tadi, membunuh anaknya orang yang membunuh tadi, nggak boleh. Yang bisa dibalas, dibunuh hanya orang yang membunuh saja. Tidak boleh kemudian dihabisi sak keluarganya, nggak boleh. Pengertian yang kedua, fala yusrif fil qatl, itu dalam melakukan hukum kisos, membalas membunuh pada si pembunuh, tidak boleh kemudian dimutilasi dengan cara yang nggak wajar, nggak boleh. Kalau dibunuh, dipenggal, sudah selesai. Nggak boleh kemudian dimutilasi, kemudian atau dibakar dan lain-lainnya, tidak boleh. Ketika mensetujui membalas membunuh, ya dibunuh sebagaimana wajarnya, tidak boleh dengan cara yang keji. Innahu, sesungguhnya waliyul maktul, walinya orang yang dibunuh, iku kana, ada dia, onaikum mansuron, ditolong. Sesungguhnya walinya orang yang dibunuh itu, ahli warisnya orang yang dibunuh itu ditolong, dalam arti diberi hak, dilindungi oleh hukum untuk membalas kepada orang yang membunuh. Wala taqrabu, dan jangan dekat-dekat kalian, artinya jangan makan kalian, malal yatimi, pada hartanya anak-anak yatim, illa, kecuali billati, dengan cara, hiya, adapun allati, itu ahsanu, lebih baik, hatta ya belugha, sehingga sampai siapa anak yatim, asyuddahu,
pada dewasanya anak yatim. Janganlah kalian makan hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang baik, dengan cara yang dibenarkan oleh aturan agama. Tidak boleh seenaknya sendiri ketika meramut anak yatim kemudian memakan harta mereka, tidak boleh. Kalau dalam surat An-Nisa ayat 2 dijelaskan, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Janganlah kalian makan harta anak yatim bersama harta kalian, sesungguhnya hal itu merupakan dosa yang besar. Menggunakan aji mumpung kemudian harta anak yatim itu dihabiskan. Dalam surat An-Nisa ayat 6 dijelaskan, wala ta'kuluha israfan wa bidaron ayyak baru. Jangan kalian makan harta anak yatim dengan israf, dan ada kekhawatiran kalau nanti anak yatim keburu besar. Mumpung anak yatim masih kecil kemudian harta itu dihabiskan. Jangan seperti itu. Sampai anak yatim itu dewasa. Ketika anak yatim itu dewasa, maka kewajiban dari wali yang meramut anak yatim itu berkewajiban untuk menyerahkan harta itu kepada anak yatim. Wa atul yatama amwalahum, serahkan harta anak yatim itu kepada mereka. Jangan kemudian dimiliki, enggak boleh. Dalam menyerahkan harta kepada anak yatim pun ada ketentuan, ada aturan, ada cara yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan kalian memberikan harta anak yatim yang jadi ramutanmu itu di saat mereka masih belum mengerti. Belum mengerti hakikinya harta, kemudian kamu serahkan semuanya, jangan. Maka dalam memberikan atau menyerahkan harta anak yatim itu sendiri juga diatur ketentuannya oleh Allah. Diperintahkan dalam surat An-Nisa ayat 2, wa'atul yatama amwalahum, berikanlah harta anak yatim itu kepada mereka. Oleh Allah juga diberi ketentuan, wala tatabaddalul khabitsa bit thayyib, jangan kalian mengganti harta anak yatim yang baik kamu ganti dengan hartamu yang jelek. Jangan kalian menggantikan harta anak yatim dengan harta kalian yang jelek. Kemudian oleh Allah juga diberi petunjuk, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kalian memberikan harta anak yatim itu di saat mereka masih keadaan belum mengerti masalah harta, belum mengerti pengaturan harta, belum mengerti pemanfaatan harta. Maka untuk bisa tahu anak ini sudah ngerti harta atau belum, Allah memberikan ketentuan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Memberilah ujian kepada anak yatim sampai dia usia dewasa. Fa in anastum min hurusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ketika anak yatim itu sudah kalian ketahui kedewasaannya, maka serahkan harta mereka kepadanya. Satu lagi, oleh Allah diberi ketentuan, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyhidu alaihim. Ketika kalian menyerahkan harta anak yatim kepada mereka, maka persaksikan penyerahan itu. Wa kafa billahi hasiba, dan Allah cukup sebagai zat yang menghitung. Ketentuan-ketentuan itu harus dipenuhi supaya tidak terjadi kesalahan sehingga tidak menyebabkan dosa bagi kita semuanya. Wa'aufu, dan menetapilah kalian bil ahdi pada janji. Innal ahda, sesungguhnya janjiku, mas'ulan, ditanyakan. Dan kalian menetapilah janji.
Sesungguhnya janji itu akan ditanyakan, akan dituntut di hadapan Allah, termasuk dalam mengurusi anak yatim supaya betul-betul mengurusi dengan benar, sehingga nanti tidak menjadi tuntutan di hadapan Allah. Wa aufu, dan menyempurnakanlah kalian al-kaila pada takaran. Idza kiltum, ketika menakar kalian. Wazinu, dan menimbanglah kalian bil qistosil mustaqimi, dengan timbangan yang tegak, dengan timbangan yang sempurna. Ketika kalian menakar, menakarlah secara sempurna. Jangan mencuri takaran, jangan mengurangi takaran. Wazinu bil qistosil mustaqim, dan menimbanglah dengan timbangan yang benar, yang sempurna. Dalika, demikian itu, menyempurnakan timbangan, iku khairun, lebih baik. Wa ahsanu, dan lebih baik, takwilan, akibatnya. Bisa menyempurnakan timbangan, bisa menyempurnakan takaran, itu akan berakibat baik, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita sebagai pedagang bisa menakar dengan takaran yang baik, maka para pelanggan-pelanggan kita akan memberikan penilaian yang baik pada kita. Kalau kita menimbang dengan baik, menakar dengan baik, besok di akhirat pun tidak akan berakibat jelek pada kita semuanya. Wala taqfu, dan jangan berkata engkau Muhammad, ma, pada apa-apa, laisa, yang tidak ada, laka, bagimu Muhammad, bi, dengan ma, opo ilmun, ilmu. Muhammad, kamu jangan mengucapkan sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya, termasuk dalam memberikan kesaksian. Jangan sampai memberikan kesaksian palsu, jangan sampai memberikan kesaksian bohong. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan pandangan, wal fu'ada, dan hati, kullu ulaika, tiap-tiap demikian itu, karena ada opo kullu, anhu, dari amal, dari perbuatan, mas'ulan, ditanyakan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masing semua akan ditanya tentang kesaksian itu. Kalau memang tidak tahu, jangan mengatakan tahu. Jangan sampai memberikan kesaksian-kesaksian yang bohong. Nah. Wala tamsi, dan jangan berjalan engkau Muhammad fil ardi, di dalam bumi, marahan, dengan sombong. Janganlah kamu Muhammad, atau bisa juga ke manusia, jangan kamu manusia berjalan di muka bumi dengan sombong. Sebab innaka, sesungguhnya engkau Muhammad atau manusia, ikulan takhriqat, tidak akan bisa melubangi al-ardho, pada bumi. Walan tablugho, dan tidak akan sampai engkau al-jibala, pada beberapa gunung, tulan, pada tingginya. Wahai Muhammad atau wahai manusia, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Karena dengan kesombonganmu itu kamu tidak akan bisa menembus ke dalam bumi. Juga dengan kesombonganmu kamu tidak akan bisa melebihi tingginya gunung. Artinya manusia itu tidak pantas untuk menyombongkan dirinya. Seperti apapun kesombongan manusia, masih jauh dari kekuasaan Allah. Manusia dengan kesombongannya tidak akan bisa menembus ke dalam bumi. Manusia dengan kesombongannya tidak akan bisa melebihi atau mengalahkan pada gunung, melebihi ketinggiannya gunung.
Kullu dzalika, tiap-tiap demikian itu kesombongan. Karena ada apa sayyi'uhu, kejelekannya, kullu dzalik inda rabbiha, di sisi Tuhanmu Muhammad atau di sisi Tuhanmu manusia, iku makruhan, dibenci. Sesungguhnya tiap-tiap kejelekan dari kesombongan itu akan dibenci di sisi Allah. Dibenci dalam arti akan disiksa di hadapan Allah, akan disiksa di sisi Allah. Setiap kesombongan manusia itu akan berakibat siksaan di sisi Allah. Tentunya ini harus kita bisa jadikan pelajaran agar kita tidak sombong. Pada prinsipnya sombong itu raddul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan pada orang yang lain. Dzalika, demikian itu petunjuk di atas, baik berupa larangan maupun perintah, dimulai dari ayat 23 sampai pada ayat 38, iku mimma, dari apa-apa auha, yang memberi wahyu ilaika kepadamu Muhammad, sapa rabbuka, Tuhanmu, minal hikmati, dari hikmah, yang tercantum mulai dari ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan seterusnya, itu merupakan hikmah yang Allah wahyukan kepadamu Muhammad, baik yang berupa perintah maupun berupa larangan. Wala taj'al, dan jangan menjadikan engkau Muhammad ma'allahi, beserta Allah, ilahan, pada Tuhan akhara, yang lain. Kamu Muhammad, kamu wahai Muhammad, jangan menjadikan Tuhan lain beserta Allah, dalam arti kamu jangan berbuat syirik. Fatulqa, maka akan dibuang engkau Muhammad, dilemparkan engkau Muhammad, fi jahannama, di dalam neraka jahanam, maluman, keadaan dicela, madhuron, lagi diusir. Kalau kamu sampai berbuat syirik, kamu akan dibuang ke dalam neraka jahanam, dilemparkan ke dalam neraka jahanam, dan kamu akan menjadi orang yang tercela, lagi diusir, dijauhkan dari rahmat-rahmatnya Allah. Afa asfakum, apakah memilihkan pada kalian sapa rabbukum, Tuhan kalian, bil banina, pada anak-anak laki-laki, wattakhadha, dan mengambil siapa Allah, minal malaikati, dari beberapa malaikat, inasan, sebagai anak perempuan. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik yang menganggap bahwa Allah menjadikan malaikat sebagai anak perempuannya. Dalam surat Az-Zukhruf diterangkan, wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inasa. Surat Az-Zukhruf ayat 29. Orang-orang musyrik menjadikan malaikat, yang mana malaikat itu hambanya Allah, dianggap oleh mereka sebagai anak perempuannya Allah. Innakum, sesungguhnya kalian, ikulatakuluna, niscaya berkata kalian, qaulan, dengan perkataan, aziman, yang besar. Kamu menganggap Allah memilihkan untuk kalian anak laki-laki dan Allah menjadikan malaikat sebagai anak perempuan, itu berarti perkataan yang mengandung dosa besar, berakibat dosa besar. Menuduh Allah punya anak itu berarti perbuatan dosa besar. Walaqad sarrafna, dan niscaya sungguh menerangkan kami Allah, fi hadzal Qur'ani, di dalam ini Al-Qur'an, liyadzakkaru, supaya mengambil peringatan kalian.
Sungguh kami Allah telah menerangkan banyak hal dalam Al-Quran ini, termasuk ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Dengan diterangkan ancaman-ancaman itu agar mereka mau mengambil peringatan. Tapi wa ma yaziduhum, dan tidak menambah opo keterangan hum pada mereka illa kecuali nufuron, pada larinya. Namun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran justru menambah lari mereka jauh dari Al-Quran. Bukannya kemudian iman pada Al-Quran, tapi justru malah lari dari Al-Quran, menjauh dari Al-Quran. Qul, katakanlah wahai Muhammad, laukana, seandainya ada ma'ahu beserta Allah sopo alihatun, Tuhan yang lain, kama yakuluna, sebagaimana berkata mereka orang-orang musyrik, idzan, ketika itu labtaghaw, maka niscaya mencari mereka Tuhan selain Allah, ila dzil arsy, pada zat pemilik arsy, maksudnya Allah, sabilan, pada jalan. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, seandainya ada Tuhan lain bersama Allah sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang musyrik, maka Tuhan-Tuhan selain Allah akan mencari jalan kepada Allah, akan memerangi kepada Allah. Seandainya ada Tuhan bersama Allah seperti ucapan orang-orang musyrik, maka Tuhan-Tuhan selain Allah itu akan mendatangi Allah untuk memusuhi kepada Allah, untuk memerangi kepada Allah. Subhanahu, maha suci Allah. Allah maha suci, wa ta'ala, dan maha mulia siapa Allah. Amma, jauh dari apa-apa yakuluna, yang berkata mereka, uluan, dengan kemuliaan, kabiron, yang besar. Maha suci Allah, maha mulia Allah, sangat jauh dari apa yang mereka katakan. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada satupun yang bisa menyaingi kepada Allah, menyamai kepada Allah. Dalam surat Al-Ikhlas Allah sudah berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak seorang pun yang bisa menyamai kepada Allah dalam hal apa saja, termasuk dalam hal ketuhanan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tusabbihu, membaca tasbih lahu kepada Allah, opo as-samawatus sab'u, beberapa langit yang 7, langit 7 lapis, 7 tingkat, wal ardu, dan bumi, waman, dan orang, fihinna, di dalam langit dan bumi. Langit tingkat 7, bumi juga tingkat 7, dan semua orang-orang yang ada di dalam langit dan bumi sama bertasbih kepada Allah, sama mensucikan kepada Allah. Wa immin syai'in, dan tidak ada sesuatu illa kecuali yusabbihu, membaca tasbih, sapa syai' bihamdi, dengan memuji kepada Allah. Tidak ada sesuatu, tidak ada satupun makhluk kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin, tetapi, la tafqahuna, tidak faham kalian, tidak mengerti kalian, tasbihahum, pada cara tasbih mereka. Namun kalian tidak tahu cara mengucapkan tasbihnya makhluk-makhluk itu. Burung mengucapkan tasbih kepada Allah, semua binatang-binatang mengucapkan tasbih kepada Allah, semua makhluk mengucapkan tasbih kepada Allah. Hanya kita tidak bisa mengerti bagaimana cara mereka mengucapkan tasbih kepada Allah.
Ini harus kita yakini. Kita tidak ngerti karena keterbatasan kita, dan itu sudah difirmankan oleh Allah. Kita tidak akan memahami semua itu. Innahu, sesungguhnya Allah, karena ada siapa Allah, haliman, dat yang bijaksana, ghafuron, lagi maha pengampun. Allah maha bijaksana, Allah maha pengampun. Wa idza qara'ta, dan ketika membaca engkau Muhammad Al-Qur'an, pada Al-Qur'an, ja'alna, maka menjadikan kami Allah, bainaka, di antara engkau Muhammad, wa bainal ladina, dan antara orang-orang la yu'minuna, yang tidak beriman mereka, bil akhirati, dengan akhirat, kami jadikan hijaban, pada tutup, masturon, yang menutupi. Wahai Muhammad, ketika kamu membaca Al-Quran, maka kami Allah menjadikan tutup, menjadikan penghalang yang menutupi antara kamu dan orang-orang yang tidak percaya adanya akhirat. Nah, hijaban masturo ini ada dua pengertian. Bisa jadi yang ditutup oleh Allah itu hatinya, sehingga mereka tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Nabi. Dalam surat Fussilat ayat 5 diterangkan, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Orang-orang kafir mengatakan, sesungguhnya hati kami tertutup dari apa yang kalian ajakkan kepada kami. Kami nggak bisa memahami apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian sampaikan. Atau pengertian hijaban masturo itu memang Allah membuat tutup, sehingga orang-orang musyrik tidak bisa melihat pada Nabi, walaupun mereka ada di dekat Nabi, termasuk Ummu Jamil. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, di saat Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, dia datang pada Nabi membawa batu, mau melempari pada Nabi, tapi dia tidak bisa melihat pada Nabi. Kemudian dia tanya kepada Abu Bakar, oleh Abu Bakar dijawab, enggak, Muhammad enggak ada di sini. Padahal Nabi ada di dekat situ. Allah memberikan penghalang, tutup, yang membatasi antara Nabi dengan orang-orang yang tidak beriman. Wa ja'alna, dan menjadikan kami Allah, ala qulubihim, atas beberapa hati mereka, akinnatan, pada tutup, ayyafqahuhu, maksudnya li'alla yafqahuhu, supaya tidak faham mereka hu pada Quran. Kami Allah telah menjadikan tutup di dalam hatinya orang-orang kafir, dalam hatinya orang-orang musyrik, agar mereka tidak bisa memahami Al-Quran. Walaupun mendengar bacaan Al-Quran yang disampaikan Nabi, tapi hatinya tidak bisa memahami. Wa fi adanihim, dan di dalam beberapa telinga mereka, waqron, tutup, dan kami Allah juga menjadikan tutup di dalam telinga mereka, sehingga tidak bisa mendengarkan, tidak bisa mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Wa idza dzakarta, dan ketika menyebutkan engkau Muhammad, Rabbaka, pada Tuhanmu, fil Qur'ani, di dalam Al-Quran, wahdahu, dengan esanya Allah, walau, maka berpaling mereka, ala adbarihim, atas belakang mereka, nufuron, keadaan lari. Wahai Muhammad, ketika kamu menyebutkan nama Tuhanmu dalam Al-Quran, kamu esakan nama Tuhanmu dalam Al-Quran, maka mereka akan berpaling, lari, mundur. Mereka tidak mau menerima pemahaman bahwa
Tuhan hanya Allah. Kalau dalam surat Az-Zumar ayat 45 dijelaskan, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ketika nama Allah diesakan, maka hatinya orang-orang yang tidak iman pada akhirat itu mengkeret, artinya tidak mau iman. Mereka menolak untuk iman. Nahnu, kami Allah iku a'lamu, lebih tahu bima pada apa-apa, yastami'una yang mendengarkan mereka orang-orang musyrik bihi pada Al-Quran. Id yastami'una, ketika mendengarkan mereka ilaika kepadamu Muhammad. Kami Allah lebih tahu pada saat orang-orang musyrik ikut mendengarkan bacaan Al-Quran darimu Muhammad. Siapa saja yang ikut, kapan mereka ikut, kamilah yang lebih tahu tentang itu. Wa'idhum, dan kami tahu ketika mereka najwa, berbisik-bisik. Dan kami Allah juga tahu di saat orang-orang musyrik berbisik-bisik. Ketika itu yaqulu, berkata sopo adz-dzalimuna, orang-orang yang dolim, in tattabi'una, tidak mengikuti kalian, illa kecuali rojulan, pada seorang laki-laki mashuron yang terkena sihir. Dan kami Allah juga mengetahui ketika orang-orang musyrik berbisik-bisik dengan teman-temannya. Mereka mengatakan, in tattabi'una illa rojulan mashura, tidak ada lain kalian itu kecuali mengikuti pada orang laki-laki yang terkena sihir. Kalau kamu mengikuti pada Muhammad, berarti kamu mengikuti orang yang terkena sihir. Mereka menganggap Nabi Muhammad itu terkena sihir. Undur, memperhatikanlah engkau Muhammad, kaifa dharabu, bagaimana menjadikan mereka orang-orang musyrik laka untukmu Muhammad al-amsala, pada beberapa perumpamaan, beberapa gambaran. Coba Muhammad perhatikan bagaimana orang-orang musyrik itu membuat gambaran untuk kamu. Kamu dikatakan rojulan mashuron, kamu dikatakan sebagai orang laki-laki yang terkena sihir. Dalam kesempatan yang lain, orang-orang musyrik mengatakan, waqalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang yang dituruni peringatan, orang yang dituruni Al-Quran, sesungguhnya kamu itu orang-orang yang gila. Perhatikan Muhammad, orang-orang musyrik membuat gambaran, membuat panggilan-panggilan seperti itu untuk kamu. Fadallu, maka sesat mereka, fala yastati'una, maka tidak mampu mereka, sabilan, pada jalan. Dengan kesukaan mereka membuat panggilan untuk kamu, rojulan mashura, innaka lamajnun, dan lain-lainnya, mereka itu akan menjadi orang yang tersesat. Kemudian mereka tidak akan mampu menuju jalan yang benar. Mereka akan selamanya keadaan tersesat. Wa qalu, dan berkata mereka orang-orang kafir Quraisy, Aidza kunna, apakah ketika ada kami kuidzoman, tulang belulang, warufatan, yang hancur, ainna, apakah sesungguhnya kami kulama ba'usuna, niscaya orang-orang yang dibangkitkan, kholqon, pada kejadian, pada bentuk jadidan yang baru. Orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad, ketika
kami sudah menjadi tulang belulang dan kami sudah keadaan hancur, apakah kami akan dibangkitkan dalam bentuk yang baru lagi? Apakah kami akan diwujudkan manusia seperti semula? Ini pertanyaan orang-orang musyrik sebagai bentuk ketidakpercayaannya pada apa yang disampaikan oleh Nabi tentang hari kebangkitan. Ketika kami sudah mati, ketika kami sudah hancur, apakah kami akan dibangkitkan? Qul, katakanlah wahai Muhammad, kunu, menjadilah kalian hijarotan pada batu, au hadidan atau besi, au kholqon atau kejadian, mimma dari apa-apa yakburu yang besar, fi sudurikum di dalam beberapa dada kalian, di dalam beberapa hati kalian. Wahai Muhammad, jawablah pertanyaan orang-orang kafir itu. Silakan kalian menjadi batu, silakan kalian menjadi besi, silakan kalian menjadi apa saja yang menurut kalian besar, menurut kalian hebat, gitu. Yang menurut hati kalian itu menjadi sesuatu yang kuat, silakan. Kalian ingin menjadi apa? Jawabnya, kalian akan dimatikan, kemudian kalian akan dibangkitkan kembali. Fasayakuluna, maka akan berkata mereka orang-orang kafir Quraisy, man siapakah yu'aiduna, yang mengembalikan dia pada kami? Lalu orang-orang kafir Quraisy bertanya lagi kepada Nabi, kalau kami betul-betul akan dibangkitkan, lalu siapa yang membangkitkan kami? Siapa yang akan menghidupkan kami lagi? Kul, katakanlah Muhammad, alladzi dzat fatarakum, yang telah menjadikan siapa zatkum pada kalian, awwala marratin, pertama kali. Katakan wahai Muhammad bahwa yang akan membangkitkan kalian dari kematian kalian adalah Allah, zat yang pertama kali menciptakan pada kalian. Fasayunghiduna, maka akan menggerakkan mereka, ilaika, kepadamu Muhammad, ru'usahum, pada kepala mereka, wayakuluna, dan berkata mereka, mata, kapankah huwa, bangkit itu? Ketika kamu jawab wahai Muhammad, ketika kamu menjawab yang membangkitkan adalah Allah, zat yang pertama kali menciptakan pada kalian, maka orang-orang kafir Quraisy akan menggerakkan kepalanya sambil berkata, mata huwa. Oh, dia mengangguk-ngangguk seakan-akan percaya. Oh gitu ya Muhammad, Allah yang akan membangkitkan kami. Lalu kapan itu, Mat? Kapan kami akan dibangkitkan? Mereka mengangguk-anggukkan kepala itu bukan karena percaya kepada apa yang disampaikan pada Nabi, tapi itu gerakan yang sifatnya mengejek pada Nabi, menghina pada Nabi. Kul, katakanlah Muhammad, asa, barangkali, maksudnya pasti, ayyakuna, bahwasanya ada apa kebangkitan, iku qoriban, dekat. Jawablah wahai Muhammad bahwa bangkit dari kematian itu sudah dekat. Dikatakan sudah dekat itu li'anna ma huwa atin fahuwa qoribun. Segala sesuatu yang akan terjadi itu namanya dekat. Walaupun waktunya masih lama, tapi itu namanya dekat. Li'anna ma huwa atin fahuwa qoribun. Wa innamal ba'idu ma laisa bi'atin. Sesungguhnya sesuatu yang dikatakan jauh itu sesuatu yang tidak akan terjadi. Sesuatu yang tidak akan terjadi itu namanya jauh. Sesuatu yang akan terjadi itu namanya dekat, walaupun waktunya belum kita ketahui. Yauma yad'ukum, pada harinya
memanggil siapa Allah kum pada kalian, fatastajibuna maka mengabulkan kalian, bihamdihi dengan memuji pada Allah, watadhunnuna dan menyangka kalian, illa bistum tidak bertempat kalian, tidak diam kalian, illa kecuali qalilan sebentar. Kalau kalian bertanya kapan manusia akan dibangkitkan, jawabnya pada saatnya Allah akan memanggil pada kalian. Kemudian kalian akan mendatangi panggilan Allah dengan membaca tahmid, dengan membaca pujian kepada Allah. Setelah kalian dibangkitkan oleh Allah, wa tadhunnuna illa bistum illa qalila, kalian akan menyangka tidak ada lain hidup di dunia dulu kecuali hanya sebentar. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah, mereka merasa bahwa hidup di dunia itu hanya sebentar, karena memang perbandingan hari dunia dibanding hari akhirat itu sangat jauh. Di akhirat, fa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu perbandingannya sama dengan 1000 tahun bagi hitungan hari-hari manusia. Sehingga manusia hidup berapapun lamanya di dunia, kalau dibandingkan di akhirat, hidup di dunia itu hanya terasa singkat sekali. Wakul dan berkatalah engkau Muhammad, wakul dan berkatalah engkau Muhammad, li ibadi pada hamba-hambaku, maksudnya orang-orang yang beriman. Yaqulu supaya berkata mereka, allati pada yang, hiya adapun allati ku ahsanu lebih baik. Wahai Muhammad, sampaikan pada hamba-hambaku yang beriman, agar orang-orang iman itu berkata dengan baik. Kalau dalam ayat yang lain, Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan iku yanzaghu mengganggu sopo setan bainahum di antara mereka ibad. Sesungguhnya setan selalu mengganggu di antara manusia. Manusia diperintah oleh setan untuk berbicara yang jelek. Manusia selalu dipengaruhi setan untuk berbicara yang jelek. Inna syaitana, sesungguhnya setan iku kana ada sapa setan lil insani bagi manusia, iku aduan musuh mubinan yang jelas. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, musuh yang jelas bagi manusia. Karena kalau manusia itu kemudian terpengaruh gangguan setan, lalu mengucapkan perkataan-perkataan yang jelek, maka dia akan terjerumus ke dalam neraka. Dalam hadis Tirmidzi diriwayatkan, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san. Ada seorang laki-laki yang berbicara dengan kalimat yang menurut dia tidak berbahaya, menurut dia tidak apa-apa, tapi yahwi biha sabaina khorifan finnar. Orang laki-laki tersebut akan masuk ke dalam neraka jahanam, melayang-layang dalam neraka jahanam selama 70 tahun baru sampai di dasarnya neraka. Maka ayat ini menjadi peringatan bagi kita semuanya supaya kita membiasakan berkata yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, maka supaya berbicara yang baik atau diam. Diam itu lebih selamat daripada berbicara kemudian salah.
Rabbukum, Tuhan kalian iku a'lamu, lebih tahu, bikum pada kalian. Allah lebih tahu terhadap keadaan kalian. Siapa orang yang berbicara baik, siapa orang yang berbicara tidak baik. Allah selalu tahu. Iyasya, jika menghendaki siapa Allah, yarhamkum, maka menyayangi siapa Allah kum pada kalian. Atau iyasya, jika menghendaki siapa Allah, yu'adzibkum, maka menyiksa siapa Allah kum pada kalian. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan memberikan rahmat untuk kalian. Allah akan menyayangi kalian. Atau jika Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksa pada kalian. Artinya, seandainya kita terlanjur berbicara jelek, kemudian kita mau bertaubat, Allah akan menyayangi pada kita. Allah menghapus dosa kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Atau sebaliknya, jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa pada kalian. Ketika kita bersalah, berbicara sering menyinggung perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain, kemudian kita tidak mau bertobat, maka Allah akan memberikan siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma arsalnaka, dan tidak mengutus kami Allah kepada Muhammad, alaihim, atas mereka orang-orang kafir Quraisy, wakilan, orang yang diserai. Kami Allah tidak mengutusmu Muhammad untuk diserai ngurusi orang-orang kafir Quraisy sampai mau beriman. Kami tidak memerintahkan kamu seperti itu Muhammad. Maka yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad mengajak, menasihati agar orang-orang kafir Quraisy mau menyembah kepada Allah bareng-bareng dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika orang-orang kafir Quraisy tidak mau, maka oleh Nabi Muhammad mereka diperangi. Maka huwa ma arsalnaka alaihim wakila, itu mansuh, nasinya safe. Namun demikian, kita hidup di zaman sekarang ini sangat berbeda keadaannya dengan apa yang dialami oleh Nabi dulu. Hidup sekarang ini kita mengutamakan kedamaian. Hidup secara damai itu lebih enak, dan itulah lebih diharapkan oleh seluruh umat di dunia ini. Wa rabbuka, adapun Tuhanmu Muhammad, iku a'lamu, lebih tahu biman pada orang, fis samawati, yang ada di dalam beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Allah lebih tahu pada manusia-manusia yang ada di dalam langit dan bumi. Semua makhluk yang ada di dalam langit dan bumi, Allah mengetahuinya. Walaqad faddalna, dan sungguh dan niscaya sungguh memberi keutamaan kami Allah, ba'dun nabiyyina, pada sebagian para nabi, ala ba'din, mengalahkan pada sebagiannya. Dan kami Allah telah memberikan kefadolan kepada para nabi, mengalahkan nabi-nabi yang lainnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Demikian itu para rasul, kami Allah memberi kelebihan, sebagian mengalahkan pada sebagian yang lain. Minhum man kallamallah, sebagian dari para nabi ada yang diajak berdialog langsung dengan Allah, yaitu Nabi Musa. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa ayat 164, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara langsung pada Nabi Musa, dan itu tidak dilakukan oleh Allah pada nabi-nabi yang lain. Wa ataina, dan memberi kami Allah Dawuda pada Nabi Dawud, Zaburan, pada kitab Zabur. Dan kami Allah memberi kitab Zabur kepada Nabi Dawud. Kul, katakanlah Muhammad, ud'u, memanggillah kalian orang-orang musyrik, alladzina, pada orang-orang, maksudnya berhala,
Za'amtum yang menyangka kalian min dunihi dari selain Allah. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang musyrik, panggillah berhala-berhala yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Fala yamlikuna, maka tidak memiliki mereka berhala kasfadzurri, menghilangkan kemelaratan ankum dari kalian. Wala, dan tidak memiliki tahwilan, memindahkan. Ternyata berhala-berhala yang kalian sembah itu tidak bisa menghilangkan kemelaratan dari kalian. Berhala-berhala itu tidak bisa memindahkan kemelaratan itu pada kalian. Berarti orang-orang yang menyembah berhala itu tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada faedahnya sama sekali. Ulaika, mereka yang disembah selain Allah, iku alladzina, orang-orang, yada'una, yang menyembah mereka orang-orang musyrik, yabtaghuna, mencari mereka berhala, orang-orang sembah selain Allah, ila rabbihim, pada Tuhan mereka, alwasilata, pada derajat yang mulia. Orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrik, termasuk jin, termasuk Nabi Isa, mereka itu orang-orang yang mencari derajat yang mulia di sisi Allah. Ini terkait dengan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Kanu ya'buduna nafaron minal jinni. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu menyembah pada sebagian jin. Fa aslamal jinniyun. Jin yang disembah oleh mereka itu masuk Islam. Wal insanu la yash'urun. Tapi manusia menyembah jin itu tidak mengerti kalau jin yang disembahnya itu sudah masuk Islam. Fanazalat ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan seperti itu. Jin yang disembah oleh orang-orang musyrik itu sudah masuk Islam. Orang-orang musyrik tidak mengerti kalau jinnya sudah masuk Islam. Begitu pula yang menyembah Nabi Isa, gitu, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, Nabi Isa maupun yang lain yang disembah oleh orang-orang musyrik itu berusaha mencari derajat yang mulia di sisi Allah. Ayyuhum, manakah mereka penyembah atau yang disembah, mereka penyembah maupun yang disembah, aqrabu, yang lebih dekat. Mana di antara orang yang nyembah dan yang disembah yang lebih dekat dengan Allah. Wa yarjuna, dan berharap mereka orang-orang yang disembah rahmatahu, pada rahmatnya Allah. Wa yakhafuna, dan takut mereka orang yang disembah adzabahu, pada siksa Allah. Orang-orang yang disembah dianggap Tuhan selain Allah itu berharap rahmatnya Allah, berharap dapat surganya Allah. Mereka takut pada neraka Allah. Nah, dibandingkan dengan orang yang menyembah kepada berhala-berhala itu, siapa yang lebih dekat pada Allah? Tentunya orang-orang yang disembah oleh orang musyrik yang kemudian masuk Islam, itulah yang lebih dekat dengan Allah. Inna adzaba rabbika, sesungguhnya siksaan Tuhanmu Muhammad, karena ada apa siksaan iku mahdzuron, dikhawatirkan. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu sangat-sangat ditakuti, sangat-sangat dikhawatirkan. Maka dalam beribadah kepada Allah kita betul-betul harus bisa murni, jangan sampai kecampuran syirik, jangan sampai menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah, jangan menganggap ada Tuhan selain Allah. Wa immin qaryatin, dan tidak ada desa illa kecuali nahnu, kami Allah, muhlikuha, zat yang merusak pada desa, qabla yaumil qiyamati, sebelum hari kiamat, au mu'adzibuha, atau menyiksa kami Allah pada desa, adzaban, dengan siksaan syadidan, yang sangat, yang kuat. Tidak ada penduduk desa, tidak ada warga desa yang syirik kepada Allah,
yang berbuat syirik pada Allah, kecuali kami Allah akan merusak penduduk desa tersebut sebelum datangnya kiamat, semasa mereka masih hidup di dunia. Atau kami Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih besok di akhirat. Di dunianya disiksa oleh Allah, di akhiratnya akan dimasukkan dalam neraka. Karena ada opo dzalika, demikian itu Allah menyiksa fil kitabi, di dalam kitab Lauhil Mahfud, maksudnya masturon, ditulis ketentuan Allah akan menyiksa orang-orang musyrik baik di dunia maupun di akhirat. Itu sudah menjadi ketentuan yang ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfud. Sekali lagi, kita harus bisa menjadikan pelajaran cerita tentang orang-orang zaman dahulu, kemusyrikan orang-orang zaman dahulu. Kita harus menjadikan pelajaran, peringatan bagi kita semuanya, sehingga kita beribadah kepada Allah bisa murni, bisa betul-betul mukhlishina lahuddin, yang kemudian nantinya akan membawa kita masuk ke dalam surga, terhindar dari siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Bapak, ibu-ibu, para warga, para jamaah semuanya yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang dan lebihnya, ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang sudah kita kaji, apa yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.